Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa yuafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak, Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Kembali pada pagi yang berbahagia ini, kita ucapkan rasa dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimatun thayyibah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan kajian hadis kitab Syama'il Muhammadiyah bab ketiga. Bab ma jaa fihi taradduli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membicarakan tentang bagaimana Rasulullah dalam menyisir rambut, dalam menyikir rambut. Wa fihi khamsata ahadits. Di situ lima hadis. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'an bin Isa, haddatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, zaujah atau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang perempuannya, anak dari Abu Bakar As-Siddiq yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang gadis. Jadi Rasulullah menikahi gadis Aisyah radhiyallahu anha, selebihnya apa? Armalah atau janda. Jadi Rasulullah yang menikahi gadis yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah riwayat dinikahkan oleh Abu Bakar pada usia 6 tahun, kemudian bersama dengan Rasulullah pada usia 9 tahun. Kalau masuk ini 6 tahun yang ketik benar, ketik. Tapi kalau masuk dulu, kalau masuk Arab sama dulu, pertumbuhan manusia itu begitu cepat, digadang-gadang badannya, postur badannya. Jadi menikah dengan Rasulullah, dinikahkan dengan Rasulullah pada usia 6 tahun dan bersamai Rasulullah pada usia 9 tahun. Dari Aisyah, apa kata Aisyah? Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Saya pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Aisyah ini dalam keadaan haid. Ya, dalam keadaan haid. Jadi tidak mengapa, karena perempuan haid itu enggak seluruhnya mereka kena najis ya. Jadi enggak najis perempuan yang haid ini. Hanya bagian tertentu saja yang najis. Maka tidak mengapa Sayyidah Aisyah ini juga menyisir rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak ini jarang ada laki istri awak menyisir rambut awak, jarang. Dan kini pun yang apa-apa aku pribadi lah masalahnya jarang menikah aku. Ya, jarang menikah aku. Palingan sekali sehari. Cukup lailu sudah mandi. Benda jarang sekali menikah. Tapi di situ hadisnya kita jalankan.
Haddatsana Yusuf bin Isa akhbarana Waqi' akhbarana Rabi' bin Sabih an Yazid bin Abani huwa ar-Raqashi an Anas bin Malik kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sihi wa tasriha lihiyatihi wa yuksiru al-qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbaz zayyad. Dari hadis Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas inilah orang yang bisa digelar bayang-bayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semasa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas ku kamar Rasulullahnya ke situ loh. Di mana Rasulullah berpijaklah di situ. Di mana Rasulullah duduk dulu di situ. Di mana Rasulullah menyender dulu di situ. Kayak Anas kok yang menjadi bayang-bayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak hadis dari Anas bin Malik. Apa kata Anas? Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya yuksiru dahna ra'sihi. Seringnya manggih minyak rambut. Jadi minyak rambutnya biar jadi minyak rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasrih lihiyatihi, kemudian merapikan jenggotnya. Tak boleh loh jenggot tu panjang tapi dak rapi dah. Yang dak rapi takah banang bakari saja. Tapi itulah Rasulullah suka merapikan jenggotnya. Rasulullah memerintahkan kita umatnya untuk apa? Memotong kumis dan merapikan jenggot. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi memanjangkan jenggot memanjangkan kumisnya, panjang-panjang, kemudian memendekkan atau memotong jenggotnya. Kata Rasulullah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, pendekkanlah jenggot, pendekkanlah kumis atau potonglah kumis dan panjangkanlah jenggot. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah merapikan jenggot beliau. Itu sunnah dari Rasulullah merapikan jenggot. Disuruh dipanjangkan, tak lalu dirapikan sama tidak. Ya, lah panjang lah sampai lo bukan sampai lo jangkut ke dadu tapi takah panang kusui tak rapi, tak tu rancak disedia lah. Rasulullah tu suka dengan yang rapi, yang bersih. Kemudian wa yuktirul qina hatta ka'anna thawbahu thawbaz zayyat. Kemudian selalu menutupi kepala beliau, kan ada kina namanya. Seperti tudung, hatta ka'anna thawbahu thawbaz zayyat, seolah-olah bajunya itu menyatu dengan gamis beliau, kina tadi. Haddatsana Hannad bin Sarih akhbarana Abu Ahwas an Ash'as bin Abi Sya'sa an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha. Masih hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi dhuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjuli idza tarajjala wa fi inti'alihi idza tu'ila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai tayammum. Tayammum itu bukan tayammum tengah salat ya. Tak ada tak ada tanah tayammum, tak. Tapi yang tayammum di sini maksudnya adalah mengkanan-kanan. Tayammum yamin itu kanan. Jadi mengkanan-kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan. Fi tuhurihi idza tatahhara, ketika bersuci. Ketika bersuci Rasulullah suka mendahulukan yang kanan, makanya ketika berwudu dan kanan dahulu.
kanan dahulu. Ketika mandi pun begitu, mandi junub, mandi besar yang kanan dahulu. Sudah bersih satu yang kanan, baru yang kiri. Ketika berwuduk begitu pula, selesai yang kanan sadonya, ya sampai siku, kemudian yang kiri pula. Begitupun kaki, suka dengan yang kanan. Baik makan, minum, pokoknya yang baik-baik menggunakan tangan kanan. Itu kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala. Kemudian ketika menyikir abuk juga menggunakan tangan kanan. Menggunakan tangan kanan. Haddatsana Muhammad bin Bashar Aba Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hasan an Hasan al-Basri an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjul illa al-ghiba. Dari Abdullah al-Mughaffal, apa katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyikir abuk terlalu sering. Jangan cocok dengan menyikir abuk. Dilarang oleh Rasulullah menyikir abuk cocok benar. Karena apa? Menjadi kebiasaan. Tidak boleh tu suanta berkacau sikit abuk, tu suanta berkacau sikit abuk. Tidak boleh dia Rasulullah, kecuali hanya sesekali saja. Kalau yang apa-apa yang laki-laki, dia lagi ajar apa kacau lah. Tapi nak coba kacau, dia nak ibu-ibu. Wah, dia suanta berkacau, dia suanta mencari kacau, dia suanta berkacau. Jadi nampak agak senggang setiap rambut di sikit. Itu tidak boleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir, haddatsana Hasan bin Arafah qala sana Abdul Salam bin Hurb an Yazid bin Abi Khalid an Abi Ala al-Audi an Humayd bin Abdul Rahman an rajul bin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana tarajjalu riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikir abuk itu tidak acok-acok benar, tidak sering-sering benar. Jadi tak boleh awak kata Rasulullah menyikir abuk acok-acok benar, cukup sekali salah. Cukup sekali salah larang tidak suatu. Abuk makna dibalik. Makna dibalik bahawa Rasulullah menyuruh menyikir abuk itu sekali salah, tak boleh acok-acok benar. Padahal ayat hadis sebelumnya Rasulullah suka dengan kerapian. Kalau menyikir abuk pagi lah rapi, maka siang lah pasang gabuk itu balik. Ya. Tapi Rasulullah tak boleh menyikir abuk acok-acok benar. Allahu a'lam makna dibalik. Mungkin karena acok-acok berkacau, acok-acok menampilkan diri sendiri di kacau, timbul rasa paling rancak pula mungkin paling ganteng pula, paling cantik pula. Jadi menghindari hal-hal yang tidak disukai Allah dan Rasulnya itu lebih baik. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, Anas bin Malik ikutlah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjaknya ketek bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai Rasulullah meninggal. Anas bin Malik masih hidup bersobok pula dengan para sahabat, bersobok juga dengan tabi'in. Jadi panjang umur Anas bin Malik. Beliau tinggal di kota Madinah sampai akhir hayatnya. Makanya Anas bin Malik itu banyak meriwayatkan hadis karena apa? Karena dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika peristiwa
hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak dan ibu, dari kota Mekah menuju kota Madinah, Aisyah itu sangat-sangat berperan penting. Apa peran Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika hijrah? Yaitu membuatkan makanan, ya, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ketika berada di Gua Tur. Ya, Gua Tur itu keteknya Pak Ibu 2,5 kali 3 meter, berdua isi ya. Kalau dulu kadang-kadang, ya. Jadi itu peristiwa hijrah Rasulullah banyak penyokongnya, bahkan dari keluarga Abu Bakar sebenarnya. Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdullah, ya, kemudian Abdullah bin Uraikid, banyak itu sadonya dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi penyokong dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. 3 hari 3 malam bersembunyi di Gua Sur. 3 hari 3 malam di Gua Sur. Tidak keluar-keluar. Kenapa? Karena diincar, karena dicari-cari oleh kafir Quraisy, melakukan sayembara orang itu. Bayangkan 2 orang dicari sakampung kota tinggal apa, sakampung Kuranjiko, berkumpul orang sadonya untuk mencari 2 orang. Kok dapat orang kok baik dalam keadaan hidup apapun dalam keadaan mati, maka akan diganjar dengan 100 ekor unta merah. Unta merah itu seekor barang harganya, anggap saya 1 M harganya Ci atau Ferrari zaman kini. 100 ekor unta merah ganjarannya tidak kabar berburu orang mencari. Sakampung kafir Quraisy kota Makkah itu mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq yang bersembunyi di Gua Sur tadi selama 3 hari 3 malam. Nah, itulah tugas Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk memasakkan makanan. Kemudian diantarkan oleh Asma, diantarkan oleh anak Abu Bakar pula yang bernama Asma menuju tunggangannya, menuju untanya. Nah, suatu ketika bapak dan ibu lah diambil makanan ko, lah dibawa ke depan untu, kan dibawa oleh kira itu pakai barang tadi, makanan tadi tidak ada dah. Nah, dibuka lah ikat pinggang Asma tadi, ya. Kalau orang dulu kan ikat pinggangnya pakai kain. Nah, pakai kain ikat pinggangnya, dibelah 2 ikat pinggangnya di Asma untuk pengambilan makanan tadi. Maka baiklah Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar ko menuju gunung Bukit Sur untuk mantan makanan. Kemudian Abdullah bin Uraikib itu pula ditunjuk oleh Abu Bakar menjadi penunjuk jalan. Ada lo guide, yang ada guide-nya. Maka ketika itu aman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menuju kota Madinah sampai di Kuba. Itu sejarah, ya. Insyaallah bisa ada waktunya kita kaji lah sejarah Rasulullah, mulai dari nyolai takal-bara Rasulullah lagi, ba'a perjalanan Rasulullah sampai Rasulullah haji wada terakhir, kemudian wafat pada hari Senin. Itu sangat-sangat menyedihkan, ya, dengan kepergian Rasulullah SAW. InsyaAllah lebih akan doa Ibu kalau ada kesempatan besok, ya, kita baca sedikit sejarah Rasulullah SAW dari masuk kelahiran sampai masuk wafatnya Rasulullah SAW. Kebetulan kini adalah hari Maulid Nabi, hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbanyak mengingat Rasulullah, berbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dipertemukan dengan beliau dan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.